Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini kita akan masuk di dalam sebuah video pembelajaran, yaitu sebagai kelanjutan dari video-video sebelumnya di mata kuliah ilmu perundang-undangan. Video ini sudah memasuki materi kelima, di mana temanya adalah lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita berbicara yang namanya lembaga negara, tentu kita harus berbicara dulu sejarah bagaimana lahirnya atau terbentuknya lembaga negara itu. Nah, hal ini tidak bisa kita lepaskan dari mungkin Anda pernah belajar di mata kuliah ilmu negara. Di mata kuliah ilmu negara itu ada salah satu siklus yang paling terkenal dan harus diketahui oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, yaitu siklus Polybius. Ya. Nah, siklus Polybius ini mengatakan bahwa pada dasarnya di awal pembentukan negara itu sistem pemerintahannya adalah monarki. Ya. Sistem pemerintahan monarki ini adalah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Dia bisa seorang raja, seorang sultan, atau siapapun, tapi yang jelas dia memegang sendiri pemerintahan itu. Namun yang namanya manusia itu diberikan hawa nafsu, keinginan berkuasa, dan keinginan untuk berkuasa lebih lagi. Apalagi yang namanya nafsu manusia itu tidak pernah puas, maka kemudian menurut Polybius, ketika seseorang itu memegang kekuasaannya sendiri tanpa ada pengimbang, maka ada kecenderungan dia akan semakin otoriter dan dia berubah dari monarki menjadi tirani. Nah, ketika terjadi yang namanya pemerintahan yang tirani, maka pemerintahan itu mulai sewenang-wenang, pemerintahan itu mulai tidak lagi memperdulikan kehidupan masyarakat banyak, tetapi justru hanya mementingkan kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok ataupun golongan. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam perkembangan selanjutnya teori-teori tentang kenegaraan muncul yang namanya Lord Acton. Lord Acton ini mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Apa artinya? Artinya adalah bahwa kekuasaan itu cenderung akan disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut itu pasti akan disalahgunakan. Kalau kita maknai pernyataan ini bahwa apapun yang namanya kekuasaan itu ada potensi untuk menyalahgunakan ataupun mengkorupsinya. Tetapi ketika ada kekuasaan yang absolut, itu pasti, ada kata pasti di sini, akan diselewengkan ataupun disalahgunakan. Nah, di dalam sistem pemerintahan yang tirani tadi, ketika dia pemerintahannya sudah absolut, maka akan pasti ada yang namanya penyelewengan. Oleh karena itulah kemudian untuk menghindari pemerintahan yang otoriter ini, maka dibutuhkanlah pembatasan-pembatasan kekuasaan. Nah, pembatasan kekuasaan ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, ya. Mungkin saja misalnya bisa dalam hal pembatasan masa kekuasaan ataupun masa jabatan, tapi bisa juga pembatasan kekuasaan ini dilakukan melalui pendistribusian kekuasaan. Pendistribusian kekuasaan ini kemudian bisa kita lihat dalam dua bentuk nanti. Sekarang kita mau telaah satu demi satu mekanisme ataupun tata cara pembatasan kekuasaan tersebut. Saya katakan tadi pembatasan kekuasaan yang pertama bisa dilakukan dengan cara pembatasan masa waktu ataupun masa jabatan daripada kekuasaan itu. Kalau kita lihat di masa dalam pemerintahan yang tirani, yang otoriter, itu biasanya masa jabatan dari kepala negara ataupun kepala pemerintahannya itu tidak ada batasnya. Karena dia bersifat monarki ataupun dinasti, maka biasanya pemerintahannya itu baru berakhir ketika dia meninggal dunia atau dia mengundurkan diri atau dia dikudeta. Ya, jadi tidak ada batasnya. Logika hukumnya bahwa semakin lama seseorang berkuasa,
maka absolutisme itu, otoritarianisme itu akan semakin terasa, ya. Makanya kemudian saat ini teman-teman, hampir semua negara menerapkan yang namanya pembatasan masa jabatan. Misalnya di Indonesia, masa jabatan kepala negara itu, kepala pemerintahan yaitu presiden itu adalah 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Sedangkan di Amerika itu hanya 4 tahun, ataupun kalau dia 2 periode hanya 8 tahun. Begitu juga dengan beberapa negara lainnya yang mengaku sebagai negara demokrasi. Memang kita tidak bisa nafikan bahwa di beberapa negara yang berbau monarki konstitusional masih juga menerapkan yang namanya sistem kerajaan ataupun sistem dinasti, di mana masa jabatan daripada raja, ratu atau sultan itu rata-rata dia tidak ada batasnya, atau dia hanya bisa diturunkan ketika dia mengundurkan diri ataupun sudah meninggal. Tapi Anda perlu ketahui bahwa mayoritas di negara-negara yang masih menganut sistem monarki ataupun kerajaan, raja ataupun ratu ataupun sultan ataupun kaisar itu biasanya hanyalah sebagai simbol ataupun lambang daripada negara. Sedangkan kekuasaan pemerintahan itu biasanya sudah diberikan kepada perdana menteri. Itu, ya. Lalu kemudian selain ada pembatasan masa jabatan, ada juga yang namanya rekrutmen daripada ataupun pengisian jabatan itu dilakukan secara demokratis, yaitu melibatkan partisipasi publik. Itulah yang kemudian kita kenal dengan yang namanya pemilihan umum. Atau kalaupun dia tidak pemilihan umum ataupun pemilihan langsung oleh rakyat, juga bisa dilakukan oleh pemilihan melalui lembaga parlemen. Itu ya, itu pembatasan yang pertama. Kemudian mekanisme pembatasan yang kedua adalah melalui distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan ini maksudnya adalah bahwa kekuasaan itu tidak hanya berpuncak di satu lembaga negara ataupun di tangan satu orang, tetapi dia dibagi-bagikan atau dipisahkan ke dalam beberapa bagian. Ya, dari sinilah nanti kita akan mengenal ada dua hal distribusi kekuasaan negara. Yang pertama ada namanya distribusi secara horizontal, ya. Distribusi secara horizontal ini maksudnya adalah bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan yang cabang-cabang kekuasaan itu memiliki kedudukan yang setara. Nah, dari sinilah kita mengenal nanti yang namanya separation of power ataupun pemisahan kekuasaan dan distribution of power ataupun pembagian kekuasaan. Nah, sesungguhnya istilah ini berbeda, tapi akan saya jelaskan nanti di mata kuliah yang terkait dengan itu, yaitu di hukum kelembagaan negara ataupun di hukum tata negara. Kenapa kemudian kekuasaan yang absolut tadi, kekuasaan yang hanya ada di dalam tangan satu orang tadi, harus dibagi-bagikan dia ke dalam beberapa cabang kekuasaan, supaya cabang-cabang kekuasaan yang lainnya ini bisa mengimbangi, bisa mengoreksi, bisa mengawasi kekuasaan cabang kekuasaan yang lain. Ya, makanya nanti dari sini akan muncul yang namanya checks and balances, atau adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dengan adanya sistem check and balances ini, maka kemudian tidak ada lagi satu lembaga negara yang super power atau powerful yang bisa melakukan apa saja. Tapi satu cabang kekuasaan hanya bisa melakukan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang dia miliki berdasarkan konstitusi. Dan kalau dia menyalahgunakan ataupun menyelewengkan kekuasaannya itu, dia bisa diawasi atau diimbangi oleh cabang kekuasaan yang lain. Atau dalam hal penyelenggaraan negara, bisa saja satu cabang kekuasaan itu tidak bisa menyelenggarakan sendiri kekuasaannya, tetapi dia harus diimbangi atau diikuti oleh lembaga negara yang lain. Misalnya di Indonesia, ya. Di Indonesia itu saat ini yang namanya pembentukan undang-undang itu dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara. Tidak hanya DPR, tidak hanya presiden, tapi dilakukan bersama antara DPR, bersama dengan presiden, dan DPD dalam tingkat-tingkat tertentu. Itu distribusi kekuasaan secara horizontal. Kemudian yang kedua, ada namanya distribusi kekuasaan secara vertikal. Berarti kalau dikatakan secara vertikal, berarti distribusi kekuasaan dari lembaga yang lebih tinggi
ke lembaga yang lebih rendah. Misalnya distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Makanya kemudian nanti akan kita kenal yang namanya sistem otonomi daerah, di mana di sana ada desentralisasi, ada tugas pembantuan dan lain-lain. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Supaya penyelenggaraan negara itu bisa lebih cair, penyelenggaraan negara itu bisa lebih cepat, penyelenggaraan negara itu tidak hanya ada di tingkat pusat, tetapi sudah diberikan juga kemandirian kepada daerah-daerah untuk melaksanakan sendiri pemerintahannya, tentu dengan kontrol dari pemerintah pusat. Itu pembatasan kekuasaan. Salah satu contoh distribusi kekuasaan negara yang saat ini banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia, yaitu trias politika yang digaungkan oleh Montesquieu. Montesquieu ini adalah salah satu ilmuwan dari Prancis. Menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama ada namanya kekuasaan legislatif. Ya, kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua ada namanya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu, untuk mengeksekusi undang-undang itu. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang-undang itu tetap dipatuhi. Sehingga ketika ada yang melanggar ataupun tidak melaksanakan undang-undang itu, bisa diberikan sanksi oleh lembaga yudikatif. Itulah secara umum distribusi kekuasaan yang diutarakan oleh Montesquieu. Dengan adanya distribusi kekuasaan ke dalam 3 cabang kekuasaan ini, maka kemudian otomatis akan memunculkan lembaga-lembaga negara. Misalnya kekuasaan legislatif itu ya biasanya dilaksanakan oleh lembaga parlemen. Di Indonesia misalnya bisa kita lihat ada DPR, ada DPD. Kemudian kekuasaan eksekutif itu ya adalah seorang presiden, ataupun di beberapa negara yang lain itu ada Perdana Menteri dan lain-lain. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu yaitu lembaga peradilan. Di Indonesia misalnya ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ya. Walaupun kemudian kalau kita telusuri ternyata teori trias politikanya Montesquieu ini sudah mulai usang. Kenapa saya katakan mulai usang? Karena 3 cabang kekuasaan yang dia utarakan itu ternyata tidak bisa menghimpun semua lembaga-lembaga negara, semua corak lembaga negara yang bermunculan di berbagai negara di dunia. Misalnya kita ambil dalam konteks Indonesia. Di Indonesia itu sekarang ada lembaga yang diatur di dalam konstitusi yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Ada Komisi Yudisial. Kita mau masukkan kemana ini? Apakah dia pembentuk undang-undang? Apakah dia pelaksana undang-undang atau lembaga peradilan? BPK tentu tidak masuk ke salah satu itu. Tapi dia justru sebagai sebuah lembaga auditor atau lembaga eksaminatif. Ya. Atau kemudian Komisi Yudisial yang hanya berwenang untuk seleksi hakim dan juga mengawasi hakim. Dia bukan lembaga peradilan, dia lembaga pendukung peradilan. Atau kemudian di sisi lain ada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK, PPATK, kemudian ada Ombudsman dan lain-lain, ya. Dewan Pers, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran, Komnas HAM dan lain-lain. Ini kan semua adalah lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Dia masuk di mana? Dia tidak di eksekutif, tidak di legislatif, dan juga tidak di yudikatif. Oleh karena itulah, akhir-akhir ini muncul teori yang baru, yaitu teori quadra-politika. Jadi, kekuasaan itu tidak hanya dibagi ke dalam 3 cabang kekuasaan, tetapi sudah dibagi ke dalam 4 cabang kekuasaan. 3 cabang kekuasaan tadi adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan cabang kekuasaan yang baru itu itulah lembaga negara independen. Dan di beberapa negara, lembaga negara independen ini justru sudah diakomodasi ke dalam konstitusinya. Misalnya kalau Anda baca di konstitusinya Afrika Selatan, KPK di sana itu sudah dimasukkan ke lembaga yang diatur di dalam konstitusi. Itu ya. Lalu bagaimana sejarah lembaga negara di Indonesia?
Kalau tadi kita sudah bicara lembaga negara, bagaimana munculnya lembaga negara secara umum di berbagai negara, bahwa kesimpulannya munculnya lembaga negara di berbagai belahan dunia itu karena adanya distribusi kekuasaan. Ketika adanya distribusi kekuasaan, maka tentu membutuhkan lembaga negara untuk menyelenggarakan masing-masing cabang kekuasaan, ya. Lalu di Indonesia bagaimana? Nah, kalau Anda lihat sejarahnya di sini, bahwa ternyata sejarah pembentukan lembaga-lembaga negara di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelum Indonesia ada, atau lembaga negara yang ada ketika masa penjajahan, ya. Dan bisa saya katakan bahwa lembaga negara yang ada pada masa penjajahan itu merupakan cetak biru dari lembaga negara yang ada di negara kita saat ini. Misalnya, yang pertama ya DPR sekarang, Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah cikal bakal dari Volksraad kalau misalnya di negeri Belanda ataupun di negeri Hindia Belanda. Volk itu adalah rakyat. Kemudian Raad itu adalah dewan, berarti Dewan Rakyat. Nah, itu ya. Terus kemudian presiden, ya, presiden sekarang adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dulu ada namanya gubernur jenderal. Gubernur jenderal itulah yang menjadi kepala negara di kepala pemerintahan di Hindia Belanda. Kemudian ada Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung yang sekarang itu dulunya namanya Raad van Justice, Dewan Keadilan, ya. Kemudian ada BPK, Raad van Rekenkamer. Kemudian ada DPA. DPA ini adalah Raad van State, ya. Raad van State. Raad van State ini artinya Dewan Negara. Dewan ini adalah semacam lembaga yang memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan kepada kepala negara. Nah, di Indonesia juga dulu ada DPA. DPA itu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden. Jadi, walaupun ada beberapa modifikasi-modifikasi dalam sistem ketatanegaraan kita, tapi harus diakui bahwa cikal bakal lembaga negara yang ada di Indonesia saat ini itu merupakan cetak biru dari lembaga negara yang ada pada masa penjajahan. Itu ya. Dan perubahan-perubahan lembaga negara yang ada di Indonesia itu tentu dia tidak terlepas dari perubahan konstitusi, perubahan undang-undang dasar yang ada di Indonesia, termasuk juga perubahan lembaga negara secara umum di dunia, ya. Misalnya Mahkamah Konstitusi. Dulu kan di Indonesia tidak ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu baru lahir ketika perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai tahun 2002. Kenapa muncul Mahkamah Konstitusi? Karena yang pertama, adanya atau munculnya lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang ada di beberapa negara, di mana Mahkamah Konstitusi itu sebagai lembaga pengimbang untuk melihat kalau misalnya ada undang-undang yang dihasilkan oleh DPR yang ternyata bertentangan dengan konstitusi. Itu dia. Supaya kemudian produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR itu, yang dikeluarkan oleh parlemen itu tidak semata-mata produk politik, tapi dia bisa bernuansa hukum, karena kalau dia hanya muatan kepentingan politik bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar. Memang harus kita akui bahwa ada beberapa konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sebelum Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini. Misalnya ada Konstitusi RIS, ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, tapi khusus kali ini saya hanya akan membandingkan antara lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan. Kita mulai dari lembaga negara sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa itu ada 6 lembaga negara yang diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama ada namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Kemudian yang kedua ada DPR, yang ketiga Presiden, kemudian yang keempat Mahkamah Agung,
yang kelima Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan yang keenam adalah Dewan Pertimbangan Agung. Kalau kita mau memberikan sedikit catatan dalam lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan ini, bisa kita lihat bahwa MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara. Kenapa MPR dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara? Karena MPR inilah yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena anggota MPR pada masa itu adalah anggota DPR ditambah dengan utusan daerah maupun utusan golongan. Jadi dengan komplikasi yang ada di dalam susunan anggota MPR ini, maka layaklah dia sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, karena dia lembaga tertinggi negara, maka dia pula lah yang membuat yang namanya garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang harus dilaksanakan oleh eksekutif, yaitu presiden. Ya, jadi kalau misalnya GBHN itu tidak dilaksanakan oleh presiden, maka MPR bisa memberhentikan presiden. Oleh karena itulah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, MPR lah yang memilih presiden, kemudian presiden adalah sebagai mandataris MPR, presiden melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR. Jika laporan pertanggungjawabannya itu tidak diterima, maka ada kemungkinan presiden itu akan diberhentikan oleh MPR. Itu ya. Terus kemudian ada juga DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung ini adalah lembaga yang memberikan nasihat ataupun pertimbangan-pertimbangan kepada presiden. Setelah perubahan ini dikenal dengan yang namanya DPP, ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Biasanya yang dimasukkan sebagai anggota daripada DPA ini atau DPP saat ini adalah senior-senior ataupun tokoh-tokoh bangsa yang dianggap sudah mumpuni dan juga dianggap dapat memberikan pengaruh ataupun nasihat kepada presiden supaya mengambil kebijakan yang baik dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Oke? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pada masa Undang-Undang Dasar 19 sebelum perubahan ini, MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Sedangkan lembaga negara yang lainnya adalah lembaga tinggi negara. Nah, sekarang kita bandingkan dengan lembaga negara yang ada sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa catatan kalau mau kita lihat di sini. Yang pertama, ada lembaga negara yang dihapus dan ada lembaga negara yang ditambah. Lembaga negara yang dihapus itu adalah Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Tapi kemudian diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar setelah perubahan tidak ditentukan apa lembaga negaranya, tapi hanya dikatakan bahwa Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, kalau di Undang-Undang Dasar sebelum perubahan itu kan langsung ada satu pasal yang mengatur mengenai DPA, ya, bagaimana rekrutmennya, bagaimana kewenangannya dan lain-lain. Sedangkan DPP yang saat ini di dalam Undang-Undang Dasar setelah perubahan tidak diatur sedetail daripada DPA. Oke? Kemudian kalau ada tadi lembaga yang dihapus, maka kemudian ada lembaga yang baru. Lembaga yang baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan ada Komisi Yudisial, ya. DPD ini sebagai perwujudan dari utusan daerah dan utusan golongan. Jadi setelah era reformasi, mekanisme rekrutmen terhadap anggota utusan daerah dan utusan golongan ini itu kemudian dikoreksi karena dianggap dapat sebagai pintu di dalam munculnya pemerintahan yang otoriter. Karena dulu itu yang namanya anggota utusan daerah dan utusan golongan, proses rekrutmennya itu sangat banyak dipengaruhi oleh presiden. Makanya kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar, utusan daerah dan utusan golongan yang kemudian menjelma menjadi DPD ini tidak lagi ditunjuk tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat, di mana jumlahnya adalah 4 orang per provinsi. Itu ya.
Terus kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai lembaga negara untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi secara sederhana saya katakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini hadir sebagai upaya untuk menguatkan Indonesia sebagai negara hukum. Jadi supaya ketika misalnya undang-undang sebagai produk politik yang dihasilkan oleh Presiden bersama dengan DPR, ketika dia melanggar hak konstitusional warga negara atau dianggap bertentangan dengan konstitusi ataupun undang-undang dasar, itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kembali tadi ke check and balances, bahwa satu lembaga negara tidak boleh berkuasa penuh, tetapi juga harus diawasi ataupun diimbangi oleh lembaga negara yang lain. Sedangkan Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan seleksi hakim agung dan juga melakukan pengawasan terhadap hakim. Jadi bisa dikatakan lembaga ini sebagai lembaga pendukung daripada lembaga judikatif. Itu ya. Tapi satu hal yang paling penting di dalam kelembagaan negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar ini, tidak ada lagi istilahnya lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara. Tapi semuanya dikatakan sebagai lembaga negara. Yang membedakannya dengan lembaga negara yang lain adalah bahwa lembaga-lembaga negara yang ada di slide ini adalah lembaga-lembaga negara yang diatur oleh konstitusi secara eksplisit, ya, atau bisa dikatakan lembaga konstitutif, ya. Sedangkan lembaga negara lain kan itu dasarnya bukan undang-undang dasar, tapi dasarnya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari secara umum lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka saat ini kita masuk ke sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat secara sederhana, bahwa makna daripada sistem pemerintahan itu kan adalah bagaimana hubungan antara lembaga-lembaga negara yang tadi, ya. Bagaimanapun di dalam proses penyelenggaraan negara, antar cabang kekuasaan, antar lembaga negara itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan. Keterkaitan ataupun hubungan itu bisa saja misalnya dalam hal pembagian jabatan antara kepala negara maupun kepala pemerintahan. Bisa juga misalnya dalam hal pembentukan undang-undang. Terus kemudian proses ataupun mekanisme pertanggungjawaban. Lalu kemudian ada juga mengenai masa jabatan dan lain-lain. Jadi hubungan ini sangat banyak, dan dari hubungan antar lembaga negara ataupun antar cabang kekuasaan ini akan melahirkan beberapa sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara-negara di dunia. Dan nanti akan kita lihat kira-kira Indonesia itu menganut sistem pemerintahan yang mana. Jadi pada umumnya teman-teman, sistem pemerintahan yang diterapkan di berbagai negara di belahan dunia ini itu dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama ada namanya sistem presidensil ataupun sistem presidensial. Kemudian yang kedua ada sistem parlementer, dan yang ketiga adalah campuran dari kedua cabang itu. Itulah yang sering dikatakan sebagai sistem campuran ataupun kuasi presidensial ataupun kuasi parlementer. Kita akan melihat ataupun membandingkan ciri-ciri daripada sistem presidensial maupun sistem parlementer. Ciri-ciri yang pertama yang harus Anda bedakan untuk melihat apakah sistem yang diterapkan di negara itu presidensial atau parlementer adalah apakah kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada di satu tangan atau tidak. Jadi, kalau misalnya kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipegang oleh satu orang atau satu lembaga, maka itulah sistem presidensial. Tapi kalau misalnya kekuasaan itu dipisah antara kepala negara dan kepala pemerintahan, maka itulah sistem parlementer. Misalnya, di Indonesia, kepala negara itu siapa? Presiden. Kepala pemerintahan siapa? Presiden juga. Berarti kan dia lebih condong ke sistem presidensil.
Tapi kalau misalnya Anda lihat di Malaysia itu kepala pemerintahan siapa? Tentu adalah Perdana Menteri. Sedangkan kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung. Berarti kan ada pemisahan di sini. Kalau dari segi ciri-ciri ini berarti Malaysia adalah sistem pemerintahan parlementer. Oke. Terus kemudian ciri-ciri yang kedua yang perlu Anda bandingkan adalah bagaimana rekrutmen daripada kepala negara dan kepala pemerintahan itu, yang tentu akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawabannya. Nah, dalam sistem presidensial, rekrutmen daripada kepala negara dan kepala pemerintahan yang ada di tangan satu lembaga ataupun satu orang itu dilakukan melalui sebuah proses pemilihan umum atau pemilihan langsung oleh rakyat. Misalnya di Indonesia, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan dalam sistem parlementer, mekanisme pemilihan antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda-beda. Kalau dia kepala negara dalam sistem parlementer itu biasanya dipilih, itu direkrut secara dinasti. Jadi dia turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Bisa misalnya dari ayahnya, ketika ayahnya meninggal, maka kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang merupakan putra mahkota. Lalu kemudian begitu sampai seterusnya. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri itu dipilih oleh parlemen. Inilah kemudian yang mempengaruhi pertanggungjawaban. Jadi biasanya teman-teman, lembaga yang dipilih itu akan bertanggung jawab ke lembaga yang memilihnya. Di Indonesia, karena presiden itu dipilih oleh rakyat, maka presiden itu bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sedangkan di negara-negara yang sistem parlementer, maka Perdana Menteri misalnya, itu langsung bertanggung jawab kepada parlemen. Kenapa? Karena yang memilihnya adalah parlemen. Sedangkan raja, ratu, ataupun sultan, ataupun yang di Pertuan Agung, yaitu sebagai kepala negara, dia tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban karena dia sistemnya adalah dinasti. Kemudian yang ketiga, dalam sistem presidensial itu biasanya ada pemisahan kekuasaan yang tegas, ya. Jadi legislatif ya melaksanakan kekuasaan legislatif, eksekutif melaksanakan kekuasaan eksekutif, tidak ada keterkaitan, ya. Sedangkan dalam sistem parlementer ini biasanya dia bercampur aduk, ya. Jadi misalnya eksekutif dia tidak hanya melaksanakan eksekusi ataupun menjalankan undang-undang, tetapi dia kadangkala dia juga akan membentuk undang-undang itu bersama dengan parlemen. Itu. Lalu kemudian ciri-ciri keempat yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam sistem presidensial yang namanya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif itu memiliki kedudukan ataupun kekuatan yang sama. Makanya dalam sistem presidensial salah satunya tidak boleh saling menjatuhkan. Ya, kalau Anda lihat misalnya di Indonesia, presiden itu tidak boleh membubarkan DPR. Sedangkan DPR itu tidak bisa memberhentikan presiden kecuali kemudian ada proses impeachment. Jadi kalau misalnya dalam sistem presidensial bukan berarti presiden itu tidak bisa diberhentikan, tapi dia tidak bisa diberhentikan dengan alasan politik, ya. Tapi kalau dengan alasan hukum dia bisa diberhentikan tentu dengan proses yang sangat panjang. Di Indonesia misalnya bahwa presiden di Indonesia hanya bisa diberhentikan dengan alasan hukum, ya. Jadi kalau misalnya presiden itu melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindak pidana berat, melakukan pengkhianatan negara yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, maka dia bisa diberhentikan melalui proses yang sangat panjang, mulai dari hak menyatakan pendapat dari DPR, kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian masuk ke MPR. Jadi prosesnya sangat panjang, ada proses politik, ada proses hukum. Sedangkan kalau di dalam sistem parlementer teman-teman, bahwa kekuasaan legislatif itu di atas daripada kekuasaan eksekutif. Kenapa bisa begitu? Karena yang memilih kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan legislatif. Yang memilih Perdana Menteri itu adalah parlemen. Jadi kalau misalnya
Perdana Menteri ataupun kabinet ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan parlemen, maka bisa diberhentikan oleh parlemen. Makanya Indonesia teman-teman pada tahun 1950 sampai 1959 itu menerapkan yang namanya sistem parlementer. Nah, dalam rentang waktu 9 tahun itu terjadi yang namanya perubahan kabinet sebanyak 7 kali. Coba Anda bayangkan dalam rentang 9 tahun ada pergantian 7 pemerintahan. Itu luar biasa ya. Terus kemudian yang kelima teman-teman, bahwa dalam sistem presidensial, presiden itu ataupun eksekutif itu tidak bisa diberhentikan dengan alasan politik. Tidak bisa diberhentikan dengan alasan mosi tidak percaya. Tapi harus ada alasan hukumnya. Ya, yang kemudian saya katakan tadi prosesnya juga sangat panjang. Sedangkan dalam sistem parlementer, bahwa seperti saya katakan tadi, karena yang memilih eksekutif ini adalah parlemen, maka parlemen itu bisa memberhentikan eksekutif setiap waktu. Tergantung dari apakah parlemen puas atau tidak dengan kinerja daripada eksekutif ataupun perdana menteri. Itu perbedaannya secara umum ya. Lalu bagaimana misalnya dengan sistem campuran? Kalau sistem campuran itu adalah misalnya dia di satu sisi menganut sistem presidensial, tapi di sisi lain juga dia menganut sistem parlementer. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan secara umum, baik itu sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem campuran, maka sekarang kita akan melihat kira-kira sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia itu sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, apakah dia sistem parlementer atau sistem presidensial atau justru sistem campuran. Kita akan telisik satu demi satu. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman, di situ kan Anda melihat dari 5 ciri-ciri itu ada warna biru dan ada warna merah. Kalau dia warna merah itu lebih kepada ciri-ciri sistem presidensial, sedangkan yang warna biru itu adalah ciri-ciri daripada sistem parlementer. Nah, makanya kita akan melihat nanti dari sisi warna itu Indonesia menganut sistem yang mana. Nah, yang pertama, ciri-ciri yang perlu kita lihat adalah bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang namanya kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada di satu tangan, yaitu presiden. Sedangkan setelah perubahan juga situasinya sama, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan tetap berada di tangan presiden, berada di satu tangan ya. Jadi warnanya sama. Karena ciri-cirinya sama. Kemudian yang kedua, mekanisme rekrutmen daripada kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebelum perubahan, presiden itu dipilih oleh MPR atau dipilih oleh parlemen. Ini kan ciri-ciri daripada sistem parlementer. Makanya Anda lihat di situ warnanya biru. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar, presiden itu sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Makanya warnanya adalah merah. Nah, mekanisme pemilihan itu saya katakan tadi akan mempengaruhi pertanggungjawaban. Makanya nomor 3 teman-teman, presiden itu bertanggung jawab kepada MPR atau bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan setelah perubahan, presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sehingga ada perubahan warna di situ. Sebelum perubahan warna biru, setelah perubahan itu warna merah. Kemudian yang keempat, bahwa presiden dapat diberhentikan dengan alasan politik oleh MPR. Sedangkan setelah perubahan, presiden itu tidak bisa diberhentikan dengan alasan politik, baik itu oleh MPR maupun oleh DPR. Tetapi harus melalui proses impeachment ataupun pemakzulan yang prosesnya sangat panjang dan alasannya bukan hanya alasan politik, tetapi juga harus ada alasan hukum, ya. Dan proses itu melibatkan lembaga-lembaga negara lain, baik itu DPR, kemudian MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Itu bisa Anda baca di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Terus kemudian yang terakhir adalah sebelum perubahan, presiden itu memegang kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang. Jadi kekuasaannya sangat besar. Sedangkan
setelah perubahan Undang-Undang Dasar, kekuasaan itu juga justru bergeser ke DPR. Walaupun kemudian nanti akan ada persamaan dan perbedaannya, dan akan kita pelajari itu di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kekuasaan pembentukan undang-undang antara sebelum perubahan dengan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembentukan undang-undang ini ada dua lembaga negara yang memiliki kewenangan besar, yaitu baik sebelum perubahan maupun sesudah perubahan, yaitu adalah DPR dan Presiden. Nah, persamaannya antara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar adalah bahwa proses pembentukan undang-undang di Indonesia itu tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh satu lembaga negara saja, tetapi dia melibatkan Presiden bersama dengan DPR. Jadi sebelum perubahan, teman-teman, undang-undang itu tetap dibentuk oleh Presiden bersama dengan DPR. Dan sesudah perubahan juga tetap seperti itu, dibentuk oleh Presiden dengan DPR. Yang membedakannya kemudian adalah peran dan momentum di mana kedua lembaga negara itu terlibat. Ya, kalau kita lihat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan di dalam pembentukan undang-undang. Nanti coba Anda bandingkan misalnya dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Di sana dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Apa yang membedakan antara kedua pasal ini? Bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Maknanya adalah bahwa kekuasaan Presiden itu lebih besar daripada kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Di mana kalau walaupun misalnya DPR dan Presiden itu sama-sama bisa mengajukan undang-undang untuk dibahas, tapi kemudian perlu Anda ketahui bahwa ketika ada satu rancangan undang-undang yang sudah diajukan oleh Presiden, lalu kemudian DPR ingin mengajukan RUU yang sama, yang temanya sama, maka yang dibahas adalah RUU yang diusulkan ataupun yang diajukan oleh Presiden. Nah, kebalikannya itu justru terjadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar, di mana misalnya karena yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang adalah DPR, maka kalau ada RUU yang sama, misalnya RUU Cipta Kerja, ini misal ya, misalnya RUU tentang Cipta Kerja, itu sudah ada konsepnya oleh Presiden, tapi kemudian DPR juga memiliki konsep yang hampir sama, maka yang berlaku ataupun yang dibahas nanti secara bersama-sama adalah yang dibuat oleh DPR. Itu perbedaannya. Terus kemudian yang ketiga, bahwa karena desain yang seperti itu, maka sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman, RUU itu paling banyak berasal dari Presiden, ya. Sedangkan DPR itu hanya menyetujui atau tidak menyetujui daripada RUU yang disampaikan oleh Presiden. Berbeda dia setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau dia setelah perubahan Undang-Undang Dasar, RUU itu lebih banyak dari DPR, walaupun juga tidak terlepas kemungkinan ada dari Presiden. Dan prosesnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketika RUU tersebut sudah masuk, maka kemudian terjadi pembahasan bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Sedangkan sebelum perubahan, teman-teman, pembahasan itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Pembahasan itu justru dilakukan oleh DPR sendiri dan dia memiliki pilihan apakah menyetujui atau tidak menyetujui. Sedangkan setelah perubahan dibahas bersama-sama dan masing-masing lembaga negara ini harus menyetujui. DPR juga menyetujui dan Presiden juga harus menyetujui. Itu perbedaannya. Oke? Jadi dari desain itu bisa memang kita pastikan bahwa sebelum perubahan Presiden memegang kekuasaan yang lebih besar dalam pembentukan undang-undang,
sedangkan setelah perubahan justru dimiliki oleh DPR. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa bisa terjadi pergeseran fungsi legislasi yang sebelumnya lebih dikuasai oleh Presiden, lalu kemudian setelah perubahan lebih dikuasai oleh DPR? Hal ini tidak terlepas dari salah satu amanat reformasi, teman-teman, bahwa amanat reformasi tahun 1998 itu adalah untuk menghindari yang namanya pemerintahan otoriter. Di mana dengan konsep seperti sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, bisa kita pastikan bahwa kekuasaan presiden itu sangat besar. Selain dia memiliki kekuasaan hak prerogatif, dia juga memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar, diupayakan adanya check and balances, diupayakan adanya konsep saling mengawasi dan juga saling mengimbangi. Sehingga setelah perubahan Undang-Undang Dasar, teman-teman, ada semacam perimbangan antara kekuasaan Presiden dan kekuasaan DPR di dalam pembentukan undang-undang. Itu sejarahnya. Oke, teman-teman, saya rasa demikian video pembelajaran untuk pertemuan yang ke-5 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like video-video saya supaya saya semakin semangat membuat video yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi Anda. Dan tentu channel ini semoga semakin berkembang dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terutama bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atau yang ingin mendalami ilmu hukum. Saya rasa demikian. Selamat belajar, salam sehat, dan salam konstitusi.